Hai, aku Kelvin Anggora Febriansyah, mahasiswa Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada. Kali ini, aku ingin mengajak kalian mengenal lebih mendalam tentang salah satu kebudayaan di Indonesia, yaitu Tari Gambyong Surakarta. Tradisi ini diangkat sebagai bagian dari tugas mata kuliah pengantar ilmu budaya di Departemen Antropologi FIB UGM. Tari Gambyong merupakan salah satu tradisi berbentuk tarian yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Nama Gambyong diambil dari seorang nama penari taledek yang sangat terkenal pada masanya. Dalam buku Cariyos Lelampahipun Suwargi, Raden Ngabehi Ronggowarsito disebutkan bahwa penari taledek bernama Sri Gambyong memiliki kemampuan menari dan suara yang merdu, sehingga menjadikannya idola di kalangan anak muda. Tari Gambyong mulai berkembang pada masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwono IX berkat usaha Kanjeng Raden Mas Tumenggung Werkso Diningrat yang memperkenalkan tari ini kepada publik. Pada waktu itu, tarian ini disempurnakan dengan aturan pakem keraton, sehingga menghasilkan bentuk tarian yang lebih halus sebagai hasil perpaduan antara tari rakyat dan tari keraton. Pada awal abad ke-20, tari Gambyong semakin populer di lingkungan keraton Surakarta, terutama pada masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwono X. Tarian ini juga sering dipertunjukkan di Mangkunegaran sejak masa Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII sebagai hiburan bagi tamu-tamu istana. Seiring berjalannya waktu, tari Gambyong mengalami perkembangan dan muncul dalam berbagai jenis. Salah satu bentuk terkenal dari tari Gambyong adalah tari Gambyong Pareanom yang disusun oleh Nyi Bei Mintoraras pada tahun 1950. Tarian ini berbeda dengan versi sebelumnya dalam hal susunan gerakan, musik pengiring, tata rias, dan kostum yang semuanya disesuaikan dengan kaidah-kaidah tari istana. Varian lain dari tari Gambyong yang muncul kemudian meliputi tari Gambyong Pangkur, tari Gambyong Gambir Sawit, tari Gambyong Pancarena, tari Gambyong Ayun-Ayun, tari Gambyong Solo Minulyo, tari Gambyong Padasih, tari Gambyong Sumyar, dan tari Gambyong Campur Sari. Sebagai tradisi, susunan gerakan tari Gambyong biasanya mengikuti pola yang tetap dengan prinsip selang-seling antara gerakan yang statis di tempat atau sekaran mandek dan gerakan dinamis yang berpindah tempat atau sekaran laku. Gerakan dalam tari Gambyong memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri, sehingga sering diadaptasi dalam tarian tradisional lainnya seperti tari Klono, tari Menak Koncar, dan tari Topeng Gunung Sari. Musik pengiring tari Gambyong menggunakan gending-gending seperti pangkur, asmorodono, dan sumyar yang berbentuk ladrang menguatkan posisi tari Gambyong sebagai tradisi adiluhung Jawa Tengah. Jadi kalau tari Gambyong sendiri ini kan terbagi menjadi 3 bagian tarian ya. Jadi ada awal, tengah, dan juga akhir atau maju beksan, dan mundur beksan. Nah, jadi memang ada gerakan-gerakan yang termasuk di maju beksan atau awal-awalan, kemudian di tengah atau yang beksannya sendiri, tarian intinya seperti itu. Kemudian ada mundur beksan. Jadi kayak mundur beksan itu kayak tarian mau menutup gitu loh, penutup buat tariannya itu. Jadi memang musiknya sendiri itu juga udah bisa dirasakan. Kalau mungkin di akhir itu mungkin suara musiknya agak cepat, itu menandakan mau selesai gitu-gitu sih. Tari Gambyong mengandung nilai simbolik yang mendalam. Makna filosofisnya sering diinterpretasikan sebagai gambaran tentang perjalanan hidup manusia dari lahir hingga meninggal. Gerakan-gerakan dalam tari ini menggambarkan daur hidup manusia, yaitu kelahiran hingga kedewasaan dan berakhir kematian.
Rangkaian gerak dalam tari gambyong masing-masing memiliki arti yang simbolik. Pertama, rangkaian gerak laras. Istilah laras memiliki arti tenang dan khidmat. Rangkaian gerak ini menggambarkan kondisi bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya. Oleh karena itu, gerak ini dilakukan terbatas di tempat dengan tempo yang lambat, mencerminkan kedamaian dan ketenangan. Selanjutnya, rangkaian gerak batangan. Kata batangan berasal dari istilah Jawa, batang, yang berarti meramalkan. Dalam konteks ini, gerakan batangan melambangkan upaya meramalkan masa depan bayi yang baru lahir. Penari mulai bergerak dengan lebih bebas dan dinamis, menggambarkan kelahiran dan kehidupan baru yang penuh kemungkinan, serta dilakukan dengan perpindahan posisi yang lebih luas. Selanjutnya, rangkaian gerak pilesan. Pilesan berasal dari kata Jawa piles yang memiliki arti diperas atau digilas dengan batu untuk menghasilkan sesuatu yang halus. Rangkaian gerak ini menggambarkan pentingnya pendidikan yang harus diberikan sejak dini kepada seseorang sebagai bekal untuk masa depannya. Gerakan-gerakan ini melambangkan proses pembelajaran dan pembentukan karakter. Rangkaian gerak laku telu. Laku telu terdiri dari kata laku yang berarti jalan dan telu yang berarti tiga, sehingga kedua kata tersebut berarti tiga jalan atau tiga arah. Gerakan ini melambangkan perjalanan hidup manusia yang terdiri dari tiga fase utama: kelahiran, masa dewasa, dan kematian. Selanjutnya, rangkaian gerak mentokan. Istilah mentokan berasal dari kata mentok atau itik yang mendapat akhiran an, menggambarkan seseorang yang sudah tua, kehilangan tenaga dan daya tariknya. Gerakan ini menunjukkan seseorang yang bergerak dengan lambat, seperti itik yang tetap mampu bertahan di darat maupun di air. Hal ini juga mengandung makna bahwa meskipun sudah tua, seseorang tetap memiliki peran dan kontribusi dalam kehidupan. Terakhir, rangkaian gerak wedi kengser. Wedi kengser adalah perpaduan antara kata wedi atau pasir dan kengser atau bergerak perlahan karena tertiup angin. Gerakan ini menggambarkan seseorang yang sudah mendekati akhir hayatnya, dengan gerakan yang dilakukan di tempat kemudian bergeser perlahan ke samping. Rangkaian gerak ini mencerminkan proses seseorang yang sedang mendekati kematian, menghadapi fase akhir dari perjalanan hidupnya. Makna dalam tari gambyong juga mencerminkan filosofi hidup yang dalam, seperti konsep ngarupke, ngerucukke, dan ngerukunke yang berarti menyatukan jiwa dan raga. Tari ini bukan hanya sekedar gerakan fisik, tetapi juga simbol kebatinan yang menggambarkan hubungan sakral dalam kehidupan manusia. Tari gambyong adalah warisan budaya tak benda yang kaya dengan filosofi dan sejarah. Perkembangan dan perjalanan panjangnya dari tari rakyat hingga menjadi bagian penting dari tari keraton Surakarta menunjukkan bagaimana seni ini beradaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan nilai simbolik yang mendalam, tari gambyong bukan hanya sebuah pertunjukan seni, tetapi juga refleksi dari kehidupan dan budaya masyarakat Jawa, khususnya di Surakarta.
Sebagai mahasiswa, saya sangat menyadari pentingnya tradisi dan eksistensinya di masa depan. Oleh karena itu, kelestariannya perlu dan patut dijaga secara keberlanjutan. Hal ini karena simbol-simbol dan makna-makna yang ada pada tradisi seperti pada tari gambyong sangatlah berharga dan merupakan nilai-nilai adiluhung yang diturunkan kepada kita saat ini.